Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6, Praktikum Kelistrikan dan Kemagnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6, Praktikum Kelistrikan dan Kemagnetan akan mempresentasikan mengenai LKPD atau Rancangan Praktikum tentang medan magnet, di mana topik kali ini yaitu mengenai pengaruh perbedaan kuat medan magnet terhadap garis gaya magnet dan besar gaya magnet. Kami sendiri terdiri dari Iis Faizah, kemudian saya sendiri Santi Widyastuti, kemudian Esti Utami Indriani, serta Sakira Alfi Kurnia. Kemudian mengenai kompetensi dasar pada LKPD kali ini yaitu 3.6 menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makan dan migrasi. 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Lalu, tujuan dari pembelajaran dalam LKPD kali ini yaitu 1. Mengetahui pengaruh perbedaan medan magnet terhadap garis gaya magnet dan besar magnet di suatu titik. Kemudian kedua yaitu mengetahui pengaruh kutub pada batang magnet terhadap arah kompas, garis gaya magnet, serta besar magnet pada suatu titik. Kemudian petunjuk dari pelaksanaannya yaitu 1. Pelajari terlebih dahulu materi medan magnet. Kemudian kedua, LKPD dikerjakan secara kelompok. Lalu ketiga, pekerjaan dapat dilakukan secara langsung dengan menuliskan jawaban di lembar kerja peserta didik pada kolom yang telah tersedia. Kemudian yang keempat, yaitu bukti percobaan direkam menggunakan aplikasi perekam layar, lalu diunggah di YouTube, dan kemudian link YouTube dikirimkan ke grup WhatsApp. Dan yang kelima, maksimal batas pengumpulan hasil pada hari Senin, tanggal 25 April 2022. Selanjutnya mengenai materi, kata magnet ini berasal dari nama daerah Magnesia di Asia Kecil, di mana ditemukan batu-batu yang saling tarik-menarik. Magnet inilah yang dapat menimbulkan terjadinya medan magnet. Magnet memiliki bermacam-macam bentuk, ada yang berbentuk batang, jarum, dan ladak. Batang magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara U dan kutub selatan S. Dua kutub yang sejenis akan tolak-menolak, dan dua kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Medan magnet adalah daerah atau ruang di sekitar magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan memiliki gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Medan magnet dapat ditimbulkan dari kawat besi berarus listrik. Magnet memiliki garis-garis atau pola-pola medan magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Alat dan bahan dari praktikum kali ini, yang pertama PET simulation, kedua koneksi internet, ketiga laptop atau handphone, 4 alat tulis. Metode pelaksanaannya, di sini ada dua praktikum. Yang pertama pengaruh kekuatan magnet terhadap garis gaya magnet. Pertama, bukalah aplikasi PET melalui link berikut, https://pet.colorado.edu.sims /p Faraday latest Faraday HTML simulation magnet and electromagnet. Lalu kekuatan magnetnya ditetapkan pada angka 10%, 20%, 35%, 45%, dan 75% secara bergantian. Kemudian dilanjutkan oleh Indri. Yang kedua, pengaruh kutub pada batang magnet terhadap arah kompas, garis gaya magnet, dan besar medan magnet pada suatu titik.
Yang pertama, beri tanda centang pada lihat bagian dalam magnet, tampilan medan, tampilan kompas, serta tampilan pengukur muatan. Kemudian yang kedua, tetapkan kekuatan magnet di posisi 50%. Kemudian langkah yang ketiga yaitu amati garis magnet dan pergerakan kompas yang terbentuk. Langkah yang keempat, klik tukar kutub dan amati kembali pergerakan kompas. Langkah yang kelima, gerakan pengukur muatan ke kutub selatan magnet. Kemudian langkah yang keenam, amatilah besar medan magnet yang terbentuk. Dan langkah yang ketujuh, ulangi langkah yang kelima dan keenam dengan mengubah ke kutub utara, bagian dalam magnet, serta titik yang jauh dari posisi magnet. Langkah yang terakhir yaitu catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Kemudian untuk tabel pengamatannya, yang pertama yaitu pengaruh kekuatan magnet terhadap garis gaya magnet. Tabelnya yaitu ada kekuatan magnet dan garis gaya magnet. Nah, dari perubahan kekuatan magnet 10%, 20%, 35%, 45%, dan 75% akan dicantumkan hasilnya mengenai garis gaya magnet yang dihasilkan pada web tersebut. Kemudian pada pengaruh kutub pada batang magnet terhadap arah kompas ke garis gaya magnet dan besar medan magnet pada suatu titik, itu tabelnya seperti berikut. Ada kekuatan magnet, posisi pengukur, dan besar medan magnet. Dengan pengubahan posisi pengukur, kutub selatan, kutub utara, bagian dalam magnet, dan titik jauh dari magnet yang akan diamati besar medan magnetnya. Oke, langsung saja kita menuju ke praktikum yang pertama, yaitu mengenai pengaruh kekuatan magnet terhadap garis gaya magnet. Nah, langkah yang pertama itu nantinya kita membuka aplikasi PET melalui link yang sudah disediakan. Nah, kemudian kita menunggu loading, lalu ketika sudah muncul tampilan PET, medan magnet atau magnet batang seperti pada gambar tersebut, kita yang pertama yaitu menentukan kekuatan magnet 10%. Kekuatan magnet kita ganti menjadi 10%. Nah, setelah kita ganti, kita mengamati garis-garis gaya magnet yang terbentuk di sekitar magnet batang dan juga kompas. Nah, di sini terbentuk bahwa garis gaya magnet tampak sangat sedikit. Nah, setelah 10% sudah teramati, kemudian kita ganti menjadi 20% untuk kekuatan magnetnya. Lalu kita amati kembali garis-garis gaya magnet yang terbentuk di sekitar atau di luar magnet batang dan juga di sekitar kompas. Nah, garis gaya magnet yang terbentuk dengan kekuatan 20% ini tampak sedikit. Lalu setelah itu kita ganti lagi kekuatan magnet batang menjadi 35%. Kemudian setelah itu kita amati kembali garis-garis gaya magnet yang terbentuk. Nah, jika dibandingkan dengan garis gaya magnet yang terbentuk pada kekuatan 20%, ini nampak bahwa kekuatan 35% garis gaya magnet lebih banyak. Kemudian kita ganti lagi kekuatan magnetnya menjadi 45%. Nah, kita amati kembali garis gaya magnet yang terbentuk di luar sekitaran magnet. Nah, pada kekuatan 45% ini terbentuk garis gaya magnet yang bisa dikatakan banyak.
Kemudian kita ganti lagi yang terakhir yaitu dengan kekuatan 75% untuk kekuatan magnetnya. Oke, kita amati untuk kekuatan 75% dibandingkan dengan kekuatan 20, 10, 35, dan juga 45%, ini nampak bahwa garis gaya magnet yang terbentuk sangat banyak. Nah, kemudian setelah kita melakukan praktikum dengan kekuatan magnet 10, 20, 35, 45, dan 75% tersebut, dan kita sudah mengamatinya, maka kita dapat menuangkan ke dalam tabel pengamatan yang sudah tersedia dalam LKPD. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai praktikum yang kedua akan dilakukan oleh Syatira. Baik, untuk praktikum yang kedua mengenai pengaruh kutub pada batang magnet terhadap arah kompas, garis gaya magnet, dan besar medan magnet pada suatu titik. Yang pertama, di sini ada lihat bagian dalam magnet. Kita centangkan, lalu tampilan medan kita centangkan juga, tampilan kompas juga, serta tampilan pengukur medan. Nah, kemudian kekuatan magnetnya kita jadikan menjadi 50%. Lalu kita amati garis magnet dan pergerakan kompas yang terbentuk. Di sini garis magnetnya bisa terlihat. Lalu pergerakan kompasnya ini ke arah kutub utara. Lalu kita klik tukar kutub dan amati kembali pergerakan kompasnya. Nah, pada saat ditukar kutub, kompasnya ini menunjuk ke arah selatan. Kemudian di sini kan ada pengukur medan magnet. Pengukur medan magnetnya ini kita gerakkan ke kutub selatan magnet. Dan kita lihat besar medan magnet yang terbentuk itu berapa. Di sini besar medan magnetnya ada 130,40. Kemudian gerakan pengukur muatan ini kita pindahkan ke arah kutub utara dan didapatkan hasil medan magnetnya sebesar 132,22. Lalu kita letakkan ke dalam medan magnet, yaitu didapatkan hasil besar medan magnet sebesar 147,08. Lalu kita letakkan pada titik yang jauh dari posisi magnet, misalkan di sini. Besar medan magnetnya itu sebesar 0,12. Lalu setelah kita mendapatkan data pengamatan, data tersebut kita tulis pada tabel pengamatan yang telah tersedia. Sekian praktikum dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.